Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk bisa hadir, duduk bersama untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kita kemarin telah menjelaskan tentang 3 tanda kebahagiaan seorang hamba, sebagaimana doa dari penulis rahimallahu ta'ala dalam kitab Qawaidul Arba. Ketika beliau mendoakan, wa idza ja'alaka idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi salas unwanus sa'adah. Fa inna hadhihi salas unwanus sa'adah. Karena 3 pokok ini adalah fa inna haula'is salas unwanus sa'adah. Jadi 3 kondisi apabila manusia diberi nikmat dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, kemudian jika melakukan dosa maka dia bertaubat atau istighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka 3 pokok ini, 3 orang yang memiliki sifat seperti ini, maka itu akan meraih sebuah kebahagiaan, akan bahagia. Jadi mereka itulah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, akan meraih kebahagiaan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang wa idza adnaba istighfar. Jika dia melakukan dosa, maka dia istighfar, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin ketika kita menjalani kehidupan ini, kita nggak lepas dengan yang namanya berbuat dosa, entah dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil maupun dosa besar. Maka kewajiban bagi seorang hamba untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah di saat dia melakukan dosa. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berbuat dosa wajib dia bertaubat. Wajib dia bertaubat. Dan taubat itu ada 2 macam, kata beliau, namanya ada taubat muqayyadah, kemudian taubat mutlaqah. Kalau taubat yang muqayyad, yang terikat gitu yaitu apa? Taubat dari dosa tertentu. Tapi mungkin dia masih melakukan dosa yang lainnya. Contohnya mungkin dia taubat dari minum khamar, namun belum tentu dia meninggalkan dosa yang lainnya. Mungkin dia masih melakukan dusta, atau mungkin masih melakukan riba, tapi dari sisi dosa minum khamar dia sudah meninggalkannya. Ini namanya dosa muqayyad, itu terikat dengan salah satu taubat dari salah satu dosa saja, namun masih terkadang melakukan dosa yang lainnya. Ini namanya taubat yang muqayyad. Adapun taubat yang mutlak adalah apa? At-taubatu min jami'id dzunub, bertaubat dari seluruh dosa. Dan ini yang kita inginkan. Jadi seorang hamba itu harus bertobat dari seluruh dosa. Diusahakan bertobat dari seluruh dosa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim
wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Jadi seorang mukmin tatkala dia melakukan dosa maka segera dia bertobat. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahish, perbuatan keji, ya dosa, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ya maka hendaknya dzakarullah, ingat Allah, ingatlah Allah, ingatlah Allah, fastaghfaru, dan mohon ampunlah kepadanya, lidunubihim, karena dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi seorang mukmin, harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan keburukan, kejelekan, bijahalah, karena kebodohan dia. Mungkin sekalipun dia itu orang yang berilmu, orang yang alim, seorang kiai atau yang lainnya lah, atau tokoh besar, namun ketika dia melakukan dosa dan maksiat, melakukan keburukan, maka di saat itulah kita katakan dia orang yang jahil. Kalau dia berilmu, ngapain dia melakukan di saat itu melakukan apa? Dosa. Sekalipun dia menyandang gelar seorang kiai atau seorang dai atau seorang ustadz, ketika dia melakukan dosa, maka di saat itu kita katakan dia orang yang jahil. Jahil akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia mengenal Allah Azza wa Jalla, tentu dia tidak akan berbuat dosa. Maka apa? Summa yatubuna min qarib. Maka hendaknya dia kemudian dia yatubun, bertaubat, memohon ampun kepada Allah dari yang dekat, dari cara yang dekat. Jadi siapapun orangnya harus segera untuk bertaubat kepada Allah jika melakukan perbuatan dosa maupun maksiat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah, hendaknya kalian para orang-orang yang beriman, karena dengan bertaubat itu kelak engkau menjadi orang-orang yang tuflihun, yang beruntung, yang beruntung. Baik. Kemudian syarat taubat. Kita akan sebutkan syarat taubat. Syarat taubat diantaranya adalah hendaknya dia iqla'un qawi, yaitu meninggalkan, memutuskan perbuatan dosa maksiat tersebut. Iqla', dia tidak lagi ingin melakukan perbuatan itu, putus hubungan dengan perbuatan dosa tersebut, atau meninggalkan dosa tersebut. Iqla'. Kemudian yang kedua, al-azmu alla ya'ud, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Setelah dia tinggalkan itu, putus hubungan dengan yang namanya dosa, kemudian dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, an-nadam. Apa nadam, ya kawan? Yaitu menyesali. Menyesali dari perbuatan dosa tersebut. Kalau orang melakukan dosa kemudian dia tidak menyesal, nah ini berarti ada nggak benar, nggak sih?
Ya. Jadi syarat dikatakan taubat itu orang yang menyesali perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah diantaranya antakuna taubatu fi waqtin tuqbalu fihi taubat. Dia bertobat di waktu, ya, di saat atau di waktu diterimanya taubat. Jadi sebelum apa? Matahari terbit dari arah barat, sebelum nyawa sampai ke serongkongan, ya ruh sampai kerongkongan, itu baru diterima taubatnya. Ya, jadi 4 ini harus dipahami, ya. Syarat dikatakan orang bertaubat, harus meninggalkan dosa tersebut, berazam tidak mengulangi lagi, kemudian menyesali perbuatannya, dan yang keempat harus bertobat sebelum di waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum ruh atau nyawa sampai ke kerongkongan, sebelum dicabut, ya, nyawa dicabut. Baik, itu syarat taubat. Ya kawan, sekarang kita akan lanjut perkataan penulis rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, pelan-pelan kita artikan. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingmu. Arsyada yursyidu irsyad, membimbingmu, ya, untuk mentaatinya. Ini termasuk dari keistimewaan penulis, senantiasa mendoakan pembacanya. Berarti ini doa yang keberapa ini? Doa yang ketiga, ya, insya Allah, ya. Itu ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Arsyada artinya berarti membimbing. Rusydu, ar-rusydu artinya apa, ya, Fan? Ya, rush itu ya bimbingan, ya, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lawannya diddul ghay. Ya, lawannya mah diddul ghay, lawannya kesesatan. Jadi orang dikatakan di atas bimbingan Allah. Berarti orang di atas apa? Jalan yang lurus. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Ar-rusydu dinu Muhammad wal ghay dinu Abi Jahal. Ar-rusydu itu agama Nabi Muhammad, adapun al-ghay lawannya, kesesatan, ya, agamanya Abu Jahal. Nah, kemudian orang dikatakan rasyid, orang yang rasyid itu apa? Huwa man saluha ilmuhu wa amaluhu wa kana mustaqiman arad ala tariqil haqq. Orang dikatakan rasyid, yaitu orang yang selaras ilmu dan amalnya, ya, yang pantas, yang selaras ilmu dan amalannya. Jadi antara ilmu yang dia miliki dengan amaliyahnya itu selaras. Kadang ada orang yang berilmu tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Tapi ini dia punya ilmu tapi masya Allah, ya, diamalkan sesuai dengan ilmunya, selaras antara ilmu dengan amalnya. Dan dia mustaqiman, dia lurus, ya, di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Itu makna ar-rush, ya, makna ar-rush, ya. Baik, sekarang kita lanjut, ya. Annal hanifiyata, kata beliau, sesungguhnya hanifiyah. Nanti kita akan jelaskan apa hanifiyah. Millatu Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Ya, agamanya Nabi Ibrahim. Anta budallaha. Apa itu agama hanif? Dikatakan agama yang hanif, yang lurus. Jadi agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana agama yang lurus itu?
anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau menyembah Allah saja, ya, mukhlishan, murni, ya, murni ikhlas, begitu ya, menyerahkan agama hanya kepada Allah. Itulah namanya agama yang qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ay yuwahhiduni, yaitu mentauhidkanku. Karena ikhwan, setiap kalimat ibadah atau lafaz ibadah yang tercantum dalam Al-Quran itu maknanya apa? At-tauhid. Baik, sekarang kita akan jelaskan tentang makna hanif. Ya, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Padahal rahimahullah ta'ala di poin ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya kenapa kita harus mempelajari tauhid. Ya, jadi kenapa kita harus mempelajari tauhid. Jadi yubayyinul muallif atau yubayyinul muallif rahimallahu ta'ala limadza nadrusut tauhid. Ya, penulis menjelaskan di sini kenapa kita harus belajar tauhid. Ya, kenapa ya, Fon? Karena dengan tauhid ini seseorang akan menjadikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akan merealisasikan tujuan dari penciptaan Allah. Ya, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, merealisasikan perintah Allah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita bahas makna hanif. Apa sih makna hanif itu? Al-hanif, ya, artinya adalah al-mail. Mail itu condong atau miring. Ya, jadi hanif itu artinya condong atau miring. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan condong atau miring, kecondongan atau miring. Jadi maknanya, sebagian ulama memberikan makna bukan yang lurus ya, tapi maknanya condong atau miring. So gimana? Miring kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Condong, miring kepada tauhid dan dia jauh kepada kesyirikan. Itu makna hanif. Ya. Artinya Nabi Ibrahim ini dikatakan agamanya hanif. Dia sangat condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Gitu ya. Ini makna hanif. Bahkan ada yang mendefinisikan apa? Hanif huwal muqbil 'ala Allahi al-mu'rid amma siwah. Ya. Yang namanya hanif itu al-muqbil 'ala Allah, tunduk taat kepada Allah dan berpaling dari yang lainnya. Taat, tunduk kepada Allah, berpaling dari yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu al-muqbil 'ala Allah bi qalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi lillahi kulluha lillah. Ya. Jadi orang yang tunduk kepada Allah dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan niat-niatnya, dan maksud tujuannya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang lainnya, dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mungkin timbul pertanyaan, kenapa agama yang hanif? Ya, agama yang hanif itu selalu disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena kalau kita membaca sebuah ayat, ya banyak ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan kalimat hanif atau agama yang lurus ini diberikan kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ini dalam surat An-Nahl.
Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad agar mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Ini agama yang hanif disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini satu ayat yang menjelaskan bahwasanya kenapa agama hanif selalu disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian di ayat yang lain kita lihat ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah kami jadikan agama atas kalian sesuatu yang memberatkan. Ya, memberatkan. Millata abikum Ibrahim. Ya. Millata abikum Ibrahim hanifa. Ya. Jadi agama bapak kalian Ibrahim itu agama yang lurus, ya. Agama yang lurus. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang penyandaran hanif kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ayat yang lain ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ummatan qanitan, sebagai umat saya panutan dan taat, yang patuh, sebagai seorang umat, seseorang yang menjadi panutan dan dia patuh ya kepada Allah, hanifah. Nah ini hanif lagi ya, condong lurus ya, di atas agama yang hanif disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nah ini ya, dari ayat-ayat ini timbul pertanyaan, kenapa sih hanif selalu disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka para ulama ya menjelaskan tentang alasan kenapa hanif selalu disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara mereka menjelaskan karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sesuai dengan konteks keadaan umat pada waktu itu. Dan yang paling dekat ya dari keturunan ya bangsa Arab itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua ya, dari istri Hajar lahir Ismail alaihissalam, dan ini yang nanti menjadi keturunan bangsa Arab Quraisy. Dari Sarah lahir Ishak, kemudian Yakub dan Yusuf, yaitu dari kalangan Bani Israel. Sedangkan bangsa Arab ini di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Quraisy di waktu itu, mereka dekat, yang mereka tahu adalah keturunan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan nabi-nabi yang lain yang disebut ya. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam mungkin kejauhan, mereka nggak kenal mungkin. Maka kenapa Allah menyebutkan Ibrahim sebagai agama yang hanif? Karena konteksnya, kondisi, keadaan bangsa Arab tersebut yang paling dekat dari keturunan mereka adalah keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Ismail. Ya, sehingga apa? Orang-orang kufar, orang-orang musyrik di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam akan lebih paham. Oh, agamanya Nabi Ibrahim itu loh, nenek moyang kalian itu loh, agamanya agama tauhid, agama yang hanif, yang lurus, agama tauhid, bukan agama menyembah berhala. Ya, agar mereka lebih paham. Ini mungkin yang pertama. Jadi Al-Quran turun sesuai dengan konteks kondisi keadaan umat di zaman itu, dan yang lebih mereka pahami, yang dekat dari keturunan mereka siapa? Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ismail itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka sadar dan paham, oh ya,
ternyata Nabi Ibrahim itu kan orang yang bertauhid. Kalau kita mengaku ya nenek moyang kita itu Nabi Ibrahim, kita itu dari keturunan Nabi Ibrahim, Ibrahim dari Nabi Ismail, dari Nabi Ismail, punya anak namanya Ismail, maka kita juga harus mengikuti ajaran mereka. Ya, ini sebagai takribul faham, ya, memahamkan mereka. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa tidak disandarkan kepada nabi-nabi yang lainnya? Kenapa Hanif disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyangnya seluruh nabi. Atau bisa dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyangnya dari Quraisy, dari orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani. Ya. Dan mereka semuanya memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti ini kita katakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya memiliki dua orang anak tadi kan. Ismail dari istri, ya, ketika menikah dengan Hajar lahir Ismail. Ketika menikah dengan Sarah lahir Ishak. Ya. Kemudian dari Ismail inilah, keturunan Nabi Ismail inilah beranak pinak, lahirlah keturunan dari apa? Dari bangsa Arab, dari orang-orang Quraisy. Berarti orang-orang Quraisy itu paham betul mereka adalah nenek moyangnya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan anak Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Nabi Ishak, ya. Ishak, kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Nah, ini menjadi keturunan dari Bani Israel. Ya, dari jalur Nabi Yakub alaihissalam atau Ishak alaihissalam. Jadi dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi dan Nasrani juga mereka memuliakan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka juga keturunannya dari jalur Ishak dan Yakub. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu nenek moyangnya bangsa Quraisy, bangsa Yahudi maupun bangsa Nasrani. Dan mereka mengakui semua, ya, mengakui bahwasanya mereka nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena semuanya berujung kepada, kalau ditelusuri, berujung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Bani Israel, dari Ishak Yakub, dari keturunan bangsa Arab Quraisy, dari jalur Ismail anaknya Ibrahim. Sehingga mereka memuliakan, ya. Dan jalur nasab mereka kembali kepada berujung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan agama nenek moyang kalian itu loh, Ibrahim alaihissalam, agamanya tauhid, hanif. Ya, dia bukan penyembah berhala, dia bukan orang musyrik, dan begitu maunya. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa hanif disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mempertegas, ingin menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah agamanya tauhid dan jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak seperti orang-orang Nasrani, yang mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Artinya begini, sekaligus menjadi bantahan telak kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka mengaku-ngaku di atas ajaran Nabi Ibrahim, ya. Jadi orang Yahudi kan memuliakan Nabi Ibrahim, orang Nasrani juga memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus sebagai bantahan kepada mereka bahwa kalau kalian
cinta kepada Nabi Ibrahim, mengaku di atas agamanya Nabi Ibrahim, maka ketahuilah Ibrahim itu bukan orang yang musyrik yang sebagaimana kalian klaim. Itulah. Makanya Allah sangat tegas, menjelaskan dalam Al-Quran, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan juga orang Nasrani, ya, akan tetapi Ibrahim itu di atas agama yang hanif, yang lurus, agama tauhid, muslimah, yang muslim, yang tunduk, yang patuh, yang pasrah kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi poin yang ketiga ini Allah ingin jelaskan, kalau kalian mengaku di atas agama Nabi Ibrahim, ketahuilah Ibrahim bukan agama yang musyrik. Ibrahim itu agamanya tauhid, ya. Maka klaim kalian, ya, yang mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim, hendaknya kalau kalian cinta dengan Nabi Ibrahim, mengklaim di atas agamanya Nabi Ibrahim, maka ikutilah sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Orang Yahudi Nasrani mengaku-ngaku di atas agama Nabi Ibrahim. Allah bantah, Ibrahim bukan orang Yahudi, Ibrahim bukan orang Nasrani. Karena Yahudi Nasrani orang yang musyrik, menyembah berhala. Tapi Ibrahim adalah agama yang di atas agama yang lurus, di atas agama tauhid, ya. Dia seorang muslim yang tidak melakukan kesyirikan. Bisa dipahami di sini ya kawan ya. Jadi karena sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.